Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Pendataan Pelayanan Posyandu Remaja di Dusun Bulu, Kabupaten Karanganyar akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya, Karisma Zega Cinta dengan NIM 2021 DP009. Lalu Dela Eka Ningrum dengan NIM 2021 DP011. Fikri Adi Prasetyo dengan NIM 2021 DP015 dan Jihan Erlidia Kumalasari dengan NIM 2021 DP019. Yang pertama yaitu algoritma dan flowchart. Algoritma adalah metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus-kasus tertentu. Algoritma merupakan urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Algoritma merupakan deretan langkah-langkah komputasi yang mentransformasikan data masukan menjadi luaran. Sedangkan flowchart merupakan skema penggambaran dari algoritma atau proses. Berikut ini simbol yang digunakan dalam flowchart. Lalu algoritma yang kami buat, yang pertama kader. Kader terlebih dahulu melakukan login. Selanjutnya, kader membuat akun user. Lalu, setelah berhasil membuat akun, kader melakukan input data diri anggota remaja. Berikutnya, kader melakukan validasi data anggota pasien. Yang selanjutnya, kader menginput data cek kesehatan atau pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, kader bisa cek data konsultasi atau cek kegiatan. Yang terakhir, kader bisa melakukan logout. Yang kedua, algoritma dari bidan. Yang pertama, bidan dapat melakukan login, lalu membuka profil akun, lalu melakukan analisis data kesehatan yang telah diinput oleh kader. Selanjutnya, bidan bisa menjawab konsultasi, lalu memonitoring anggota posyandu remaja. Yang terakhir, bidan melakukan logout. Berikut ini flowchart dari algoritma yang tadi. Selanjutnya diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke dalam sistem atau output dari sistem yang memberikan gambaran tentang keseluruhan sistem. Sistem dibatasi oleh boundary atau digambarkan dengan garis putus-putus. Berikut ini diagram konteks dari posyandu remaja. Di sini terdapat 3 entitas. Yang pertama entitas admin, yang kedua entitas kader, dan yang ketiga entitas bidan. Entitas admin dapat melakukan input data login ke dalam sistem informasi pendataan pasien remaja. Lalu sistem informasi pendataan pasien remaja memproses dan memberikan data kader info login kepada admin. Entitas yang kedua yaitu kader. Kader dapat memasukkan data pasien laporan kegiatan ke dalam proses sistem informasi pendataan pasien remaja. Lalu proses sistem informasi pendataan pasien remaja memberikan laporan kegiatan kepada kader. Lalu yang terakhir, entitas bidan tidak memasukkan apapun ke dalam proses sistem informasi pendataan pasien remaja, namun proses sistem informasi pendataan pasien remaja memberikan laporan data pemeriksaan kepada bidan. Data flow diagram atau DFD adalah notasi atau simbol yang berguna untuk membantu komunikasi antara analis sistem dengan pemakai sistem atau user agar dapat memahami suatu sistem secara logika. DFD merupakan alat analisis terstruktur yang baik dan populer karena dapat menggambarkan arus data pada suatu sistem secara terstruktur dan jelas. Berikut ini beberapa simbol yang digunakan dalam DFD. Data flow diagram 1, yang dimana ada 2 entitas, yang pertama kader dan bidan. Yang pertama, jika kader melakukan login, maka akan masuk ke proses login dan ke user, yang dimana data akan disimpan ke password
dan dikirim lagi ke proses login dan kelola user. Dan jika sudah valid, maka kader baru akan masuk ke proses input data yang dimana juga selesai. Jika sudah selesai memasukkan input data akan disimpan ke data pemeriksaan yang akan dikirim ke proses data lagi dan akan dikirim ke bidan. Yuk, mulai. Yang kedua ada data flow diagram level 2, yang dimana ada dua proses. Yang pertama, proses kelola user, dan yang kedua, proses input data pemeriksaan. Yang pertama adalah kader melakukan login ke proses login dan kelola user, yang dimana jika password benar, data akan disimpan dan dikirim ke proses login dan kelola user. Dan yang kedua ada data flow diagram level 2, input data pemeriksaan, yang dimana kader melakukan input data pemeriksaan ke proses input data, yang dimana data akan disimpan ke data store pemeriksaan yang akan dikirim lagi ke proses input data dan akan dikirim ke bidan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Unified Modeling Language atau yang disebut UML. Di Unified Modeling Language adalah seperangkat aturan dan notasi untuk spesifikasi sistem perangkat lunak, dikelola dan dibuat oleh Object Management Group. Notasi ini menyediakan satu set elemen grafis untuk pemodelan sistem. Unified Modeling Language yang terdapat di dalam posyandu remaja yaitu ada kader yang dapat melakukan login, serta dapat mengakses membuat akun user, input data anggota, validasi data anggota, input data cek kesehatan, cek data konsultasi, serta logout. Untuk bidan dapat melakukan login, serta dapat melakukan profil akun, analisis data, kesehatan, menjawab konsultasi, memonitor anggota, serta logout. Yang selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah diagram yang menggambarkan keterhubungan antar entitas. ER diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen, serta relasi antara objek tersebut. ER diagram digunakan oleh seorang analisis sistem dalam merancang database. Komponen yang terdapat dalam ERD adalah sebagai berikut, yaitu entitas, atribut, jenis kunci, serta kardinalitas. Entity Relationship Diagram atau ERD dalam posyandu remaja. Yang pertama ada kader. Kader ini merupakan entity yang dimana terdapat atribut nama, tanggal, alamat, serta nomor telepon. Selanjutnya kader akan mendampingi entity bidan. Bidan memiliki nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, serta nomor telepon. Bidan akan memeriksa pasien dengan atribut nama, alamat, nomor telepon, tinggi badan, berat badan, tensi, lingkar perut, dan lingkar lengan. Pasien akan tercatat dalam rekam medis. Entiti rekam medis memiliki atribut sebagai berikut, yaitu tanggal, keluhan, serta pemeriksaan. Selanjutnya ada mockup. Mockup adalah sebuah rancangan atau model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Dengan kata lain, mockup adalah visualisasi untuk memudahkan desainer dalam mengeksekusi produk jadi. Untuk mockup yang kami buat atau desain yang kami buat di posyandu remaja, tampilannya yang pertama ada memasukkan username dan password, kemudian login. Terdapat tampilan seperti ini yang menu utamanya ada data anggota, data akun, data kesehatan, dan pencatatan. Untuk halaman data anggota posyandu terdapat nomor NIK, nama anggota, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, dan dusun. Untuk mencari anggota terdapat di sini. Selanjutnya ada data akun. Untuk data akun terdapat nomor, nama pengguna, nama panggilan, username, password, status, aksi. Untuk edit bisa di sini, dan untuk menambah anggota ada di sini.
Selanjutnya ada halaman data kesehatan yang terdapat ada nama, jenis kelamin, umur, tanggal periksa, petugas, halaman pemeriksaan, aksi. Untuk mencari pasien ada di sebelah kanan atas. Selanjutnya ada pencatatan posyandu remaja. Untuk menunya ada nama, tinggi badan, status tinggi badan, berat badan, status berat badan, tensi, lingkar lengan, status gizi, tanggal. Terus selanjutnya ada black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang tes fungsionalitas dari aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. Uji kasus dibangun di sekitar spesifikasi dan persyaratan, yakni aplikasi apa yang seharusnya dilakukan. Menggunakan deskripsi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, persyaratan, dan desain untuk menurunkan uji kasus. Untuk black box testing yang ada pada posyandu remaja seperti ini, nomor 1 ada fungsi yang diuji. Yang pertama ada login sesuai hak akses. Untuk skenario pengujiannya, masukkan ID dan password sesuai dengan hak akses. Untuk hasil yang diterapkan, sistem berhasil login. Hasil pengujian, sistem berhasil login. Keterangan sesuai. Untuk yang kedua, fungsi yang diuji, mastering data remaja. Skenario pengujiannya, tambah data remaja lalu tekan tombol submit untuk simpan data. Untuk hasil yang diharapkannya, sistem sukses input data. Hasil pengujiannya, sistem sukses input data dan menyimpan data remaja di database. Untuk keterangannya sesuai. Yang ketiga ada data pemeriksaan atau data tambahan. Untuk skenario pengujiannya, tambahkan data pemeriksaan lalu tekan tombol submit untuk simpan data. Untuk hasil yang diharapkan, sistem sukses input data. Hasil pengujiannya, sistem input data dan menyimpan data pemeriksaan di database. Keterangannya sesuai. Yang keempat adalah laporan pemeriksaan. Untuk skenario pengujiannya, pilih menu laporan pemeriksaan untuk melihat hasil dari data pemeriksaan. Hasil yang diharapkannya, sistem dapat menampilkan laporan pemeriksaan. Hasil pengujiannya, sistem sukses menampilkan laporan hasil pemeriksaan. Untuk keterangannya sesuai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.